Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, teman-teman Onway dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan melihat keseruan di balik layar film Hati Suhita. Bagaimana keseruannya? Yuk kita intip keseruannya. Qobiyatu nikah wa tazwijaha bil mahril mazkur. Bagaimana karena sakit saya? Suhita ini anak satu-satunya dari pasangan seorang kiai dengan banyak sekali ilmu agama dan juga ilmu-ilmu tentang budaya yang sudah memang ditanamkan oleh kedua orang tuanya dan juga Mbah Kung dan Mbah Putri. Orang yang positive thinking, jadi dia merasa semua yang diarahkan oleh kedua orang tua, oleh Mbah Kung Mbah Putri, oleh Umi Abah itu hal yang terbaik untuk dirinya. Gus Biru ini adalah seorang anak yang dibesarkan dari keluarga yang tersohor. Gak apa-apa, gak masalah. Dia itu sudah dipersiapkan untuk menjadi pendamping hidup lurus. Dia nurut banget sama ibunya, dia sangat cinta dengan ibunya, merasa bahwa dirinya itu bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi tetap di dalam kaidah yang lurus ya. Cara menulis novel. Pertama, rumuskan ide utama cerita. Hari ini aku lagi ngajar anak-anak cara menulis dengan cara baik dan benar. Ratna Rengganis adalah seorang wanita yang sangat kuat menurut aku, mandiri, independen. Saya berperan sebagai Kiai Hanan, ayah dari Gus Biru, suami dari Umi. Abah itu adalah seorang kiai ya. Selain mengurus pesantren, beliau juga fokus melakukan interaksi dengan pesantren-pesantren yang lainnya dan juga terus siar. Kami berdua tentu ingin kehadiran kami ini juga memberikan warna yang berbeda di dalam filmnya, tidak hanya sekedar Atik dan Umi saja. Ini hari kedua buat saya syuting, semoga lancar, semoga Allah berikan kita kesehatan semua, dan tentunya 1, 2, 3. Saya di sini berperan sebagai Umi, ibunda dari Gus Biru. Masmu sudah bangun apa durung? Sosok Umi adalah sosok orang yang tegas dengan penuh kasih sayang. Memang sosok dari seorang ibu yang hadir dalam konteks interpretasi ibu di masyarakat Indonesia. Saya di Hati Suhita ini berperan sebagai Kiai Al-Jabar, ayah dari Suhita. Karakter dari ayah Suhita ini, Al-Jabar ini seorang yang sangat bijak dan sangat menghargai keputusan anaknya gitu, Suhita dan Gus Biru. Ketika mereka ada masalah bisa memberi masukan yang diterima sama anak-anak. Itu spesial dari karakternya Kiai Jabar ini. Karakter ibu di sini, ibunya tentu ibu yang baik, yang bijaksana, sangat memahami keadaan putrinya, tidak ingin ikut campur terlalu dalam walaupun sebetulnya dia tahu misal di dalam rumah tangga anaknya. Di film Hati Suhita, saya berperan sebagai Kang Dharma Wangsa. Kang Dharma di sini adalah seorang guru. Kang Dharma itu sosok yang sangat dikagumi oleh murid-muridnya, terutama Alina Suhita.
Saya di sini berperan sebagai Aruna. Aku ini adalah sahabatnya Alina Suhita. Ibuku adalah salah satu donatur terbesar untuk pesantrennya Gus Biru. Di film Hati Suhita, saya berperan sebagai Rizal Sihombing. Dia adalah sahabat Gus Biru dan juga Zaki dari kuliah dulu. Sampai akhirnya mereka membuat sebuah perusahaan bareng-bareng. Saya Tutus Thompson berperan sebagai Zaki, temannya Gus Biru. Karakter Zaki adalah seorang penengah, orang yang selalu mengasih saran-saran ke temannya yang khususnya si Gus Biru dan Rizal. Arya ini seorang aktivis. Dia punya satu kantor yang bergerak di LSM. Dia sangat punya ketenangan, dia sangat dewasa. Sarvichen mempersembahkan film Hati Suhita, sebuah film yang sangat istimewa. Diawali dari pesan-pesan yang masuk melalui sosial media, akhirnya saya membaca novel Hati Suhita karya Ningtyul Maanis yang sangat bernas menarasikan perempuan dan banyak hal yang baru dan menarik dan tidak biasa dari novel-novel sebelumnya ataupun dari kisah-kisah sejenis sebelumnya. Novel ini mungkin berbeda ya dengan kebanyakan novel-novel yang sudah ada. Novel lain biasanya hanya kalau cinta ya cinta saja, kalau agama ya agama saja. Kalau di novel Suhita memang kompleks dan utamanya 90% memang novel Suhita itu tentang dunia batin perempuan Jawa. Banyak sekali ternyata PH-PH besar yang sudah meminang novel Hati Suhita. Malah seorang sutradara kondang juga meminang novel tersebut. Alhamdulillah kami menemukan ketertarikan satu sama lain untuk kerjasama dan kita diskusi dengan sangat menyenangkan untuk membuat karya ini sesuai dengan ekspektasi pembacanya. Saya kepengen mengenalkan pesantren kepada masyarakat Jawa. Saya juga kepengen mengenalkan ajaran Jawa kepada masyarakat pesantren, gitu. Karena memang banyak sekali ajaran-ajaran Jawa yang sebenarnya masih relevan sampai sekarang. Kekuasaan tidak bisa menaklukkan Banowati. Orang-orang Jawa banyak yang belum tahu tentang bagaimana dunia kepesantrenan membentuk karakter santri dan perempuan. Hubungan Gus Biru dengan Suhita diceritakan itu lebih banyak konfliknya daripada romansnya sebenarnya. Jauh daripada itu yang dialami itu justru sebenarnya cinta yang begitu dalam, cinta yang begitu tulus, di mana respon Suhita terhadap segala hal yang dilakukan oleh Gus Biru. Gus Biru ternyata sudah punya wanita idaman lain, Suhita yang sangat berharap bahwa Gus Biru bisa mencintai dia. Ya akhirnya itu semua butuh penyesuaian. Ratna Rengganis itu kesalahannya di sini adalah cuma mencintai laki-laki yang bernama Gus Biru. Kalau dulu saya sama Gus Biru pacaran. Terus adegannya cukup lumayan berat. Biru merasa bahwa semua yang dia dapatkan sekarang ini, semua itu atas bantuan dari Rengganis. Contohnya kafe dibangun bersama dengan Rengganis. Jadi nggak mudah lah rasanya Biru untuk bisa meninggalkan Rengganis atau memilih di antara dua wanita ini. Ratna Rengganis itu tidak mau merusak hubungannya Gus Biru dengan istrinya. Dia menjaga perasaannya itu kayak sangat bertolak belakang dengan actionsnya dia. Ada 3 karakter utama, yaitu Alina Suhita, Gus Biru, dan Ratna Rengganis. Mereka semuanya protagonis. Mereka bukan orang-orang yang jahat, tapi adalah orang-orang yang mengalami takdir yang tidak biasa yang harus mereka jalani. Waalaikumsalam, lo jalan. Ohim yang ngatur temponya. Aduh, kumis gue mencopot nih. Kecil tuh Alina Suhita lihat Kang Dharma tuh udah amazed gitu, kayak
wow, ini orang tuh kok ya paket komplit. Kang Dharma tahu posisinya. Saat Dharma ingin menyatakan cintanya saat itu, Suhita itu ternyata sudah dijodohkan sama Gus Biru oleh orang tuanya. Kang Dharma itu cinta dalam diam gitu. Durasi film ini adalah 2 jam 17 menit, filmnya lengkap, ekspektasi pembaca terpenuhi, asik ditonton, karena Anda akan terus diajak mengikuti perjalanan yang sangat menarik dari karakter-karakternya. Tidak akan menangis karena hanya pindah sekolah. Suhita orang yang patuh pada keluarganya, apapun yang dibilang oleh keluarganya adalah merupakan pegangan hidupnya. Merasa kenyamanan dia kalau berada di antara kedua kakek dan neneknya. Tidak sekolah di luar negeri, tetapi dia cukup belajar dan menuntut ilmu di pesantren. Akan syuting di kolam Kasenggaran, dan ini tuh katanya dulu kolam pemandian para raja. Katanya mereka tuh kayak buang-buangin piring garpu sendok emas-emasnya tuh dibuang ke sini katanya. Lina Suhita ini sangat menyuarakan isi hati seorang perempuan Jawa khususnya. Suhita itu adalah orang yang memiliki cita-cita ataupun konsisten di dalam menggapai cita-citanya dengan ikhtiar-ikhtiarnya. Aku merasa aku adalah orang yang paling dekat dengan Alina. Bahkan aku satu-satunya orang yang tahu tentang gelisahnya dia, sedihnya dia, tentang cerita hidupnya dan segala macam. Mandiri, secara wawasan juga dia ingin sekali memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tua. Baik, cantik, terus agamanya kuat, wawasannya juga luas. Ya, Dharma suka dengan karakter-karakternya Alina lah. Yang mantu idaman ini ya Suhita ini. Action. Ada yang sudah menunggu kamu dari tadi. Siapa ini? Abah ini kan keras. Umi itu menjadi pencair suasana, karakter yang dibentuk oleh sutradara dan juga pemahaman dari Teh Desi dalam memaknai atau memerankan karakter Umi. Gak popo. O-nya bulet, gak popo. Kalau misalnya kaget, lah opo. Matanya mesti gitu. Lah opo dah. Abah itu adalah sosok pemimpin yang memang lebih banyak mengambil keputusan secara internal, lalu kemudian bekerja sama atau mengembangkan networking dalam konteks pergaulan eksternal. Seorang nyai di dalam sebuah kehidupan pesantren adalah ruh daripada kehidupan pesantren. Dengan sahabatmu, jadi kalau ada apa-apa, aku udah siap. Tindakan-tindakan Gus Biru yang mungkin sedikit janggal, Rizal langsung ngeluarin, dan dia orangnya to the point dan belak-belakan. Dia memberikan rasa lah di antara persahabatannya dengan Zaki dan Gus Biru. Zaki adalah salah satu tempat curhat yang benar selain Rizal, karena kita adalah 3 serangkai di sini. Belakang gue ini adalah ruang percetakannya Gus Biru. Kelihatan dari sini itu ada alat percetakannya. Ternyata cara mengoperasikannya tidak semudah yang gue pikir ya. Kita cuma pakai tombol-tombol. Mungkin ini yang sistem zaman dulu kali ya. Soalnya masih agak-agak sering macet. Dia cahayanya cuma gini doang nih Pak. Ali dirapin itu. Awal nerima proyek ini ada satu novel yang sangat menarik. Sering dengar, udah sering baca di internet tentang novel yang judulnya Hati Suhita karangan Ning Hilma Anis ini. Jadi begitu ditawarin sama Pak Parwes, suatu proyek yang akan sangat menyenangkan. Hati Suhita ini membutuhkan banyak sekali pemain, karena ini adalah sebuah karya yang kolosal dan banyak sekali kru yang dilibatkan selama 53 hari di 10 kota.
Saya sempat riset selama hampir sebulan mungkin di daerah Jember, habis itu di Kediri dan Jawa Timur dan sekitarnya. Film tentang pesantren bisa dihitung jari, jarang sekali. Penting untuk diangkat jadi film adalah karena novel ini menceritakan bagaimana di dalamnya pesantren yang mungkin orang di luar sana belum banyak tahu. Hati Suhita ini akan banyak bercerita tentang pesantren dari sisi yang lain. Star Vision memang menepati janjinya. Waktu itu Pak Parwes bilang, Mbak Hilma, untuk Hati Suhita akan kami pilihkan segala sesuatunya yang terbaik. Ketika proses syuting berlangsung, saya bisa menyaksikan sendiri di lapangan bahwa segala sesuatunya memang dipilihkan yang terbaik, dan yang bekerja sama di film ini memang semuanya terbaik sih. Pemainnya, kemudian krunya. Kang Kesa, David Lukmansa berhasil mendedikasikan sepenuh hati editingnya. Kemudian musik juga dari Mbak Tia memberikan tambahan-tambahan emosional dari karakternya dalam ruang-ruang yang memanjakan mata dari gambar yang dibuat oleh Ikhlas sendiri. Sebuah tantangan untuk aku, harus bisa mendeliver apa yang ada di skenario, yang dimana skenario kita ini banyak sekali menyampaikan kisah-kisah tokoh-tokoh di Jawa. Lain kali kalau kamu sibuk, titipin obatnya ke Mbak Dalam. Tempat menonton beberapa film mengenai film-film yang berbau romance religi, ngobrol langsung dengan Gus untuk mengetahui bagaimana kehidupan Gus sebenarnya. Mau bikin dokumentari tentang pesantren Al-Anwar. Ning Hilma menjelaskan tentang Ratna Rengganis itu punya harga diri yang sangat besar. Pokoknya itu begitu selesai dia mengucapkan langsung alhamdulillah, langsung berdoa. Mbak Putri itu adalah refleksinya dia. Makanya sampai ujungnya dia akan meniru Mbak Putri terus sehingga dia menjadi seperti dia. Yang paling menarik ini dikerjakan di banyak kota. Belum adaptasi, aku udah kayak udah di kota yang beda lagi. Jadi tiap hari tuh aku kayak day one gitu. Bahkan saya dulu pernah bilang kepada Pak Parwes untuk kayak setting Salatiga itu diambil di Bogor, enggak apa-apa, yang penting itu daerah pegunungan. Pak Parwes bilang, enggak, biar enggak apa-apa, memang itu sesuai di novelnya harus di lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Dan itu semuanya tidak ada yang tidak diwujudkan dari film, bahkan ditambah. Pada saat menerima tawaran ini, yang saya pikirkan adalah udah dibaca jutaan orang. Saya takut ekspektasi mereka ini akan seperti apa ya. Ning Hilma pun selalu bilang bahwa pedomannya tetap ada di novel. Bukan berarti 100% harus sama. Pesan itu memudahkan saya untuk bisa lebih liar dalam mengeksplor karakter Gus Biru itu sendiri. Ada pressure-nya sendiri, aku sangat-sangat deg-degan. Aku harus ikhlas maininnya, semoga disukai. Untuk represent ke orang-orang bahwa ini loh Alina Suhita yang selama ini kalian baca. Apakah aku? Itu beban. Juga harus belajar berbahasa Jawa. Anak-anak yatim yang di bawah Kang Dharma itu pasti akan sekolah sampai kuliah. Kita bekerja aja dari hati, mencoba memberikan yang terbaik. Insya Allah pasti para pembaca novelnya, para penonton filmnya nanti bisa menikmati karyanya. Untuk mendapatkan porsi yang sama di dalam film, ini yang tricky ya, karena kita tahu bersama medium novel tuh luas sekali. Penulis skenario yang mengadaptasi dari novel namanya Mas Alim Sudio, benar-benar melakukan kerjanya dengan baik. Dia berhasil untuk memberikan porsi yang sama antar para karakter yang sudah terkenal dari Hati Suhita ini. Atie Kageri, kita tahu dia adalah seorang yang amanah dan paham sekali tentang hal-hal yang religius. Pak Archie juga salah satu director yang sangat easy going, one of director yang sangat open untuk kita berdiskusi. Dia tipe sutradara yang cukup egaliter untuk bisa menerima perbedaan dan mengelola perbedaan di antara semua pemain-pemainnya, dan I think it's a good one. Dan beliau sangat baik, sangat santun, sangat rendah hati, sangat berdedikasi, bahkan boleh dibilang orang yang di dunia ini paling mencintai Suhita bukan saya tapi beliau. Perjodohan di film ini itu merupakan bagian dari budaya. Setiap orang punya hak untuk memilih, tidak bisa disalahkan, dan intinya ya itu pilihan masing-masing. Dirasa ini yang harus dilakukan, menurut saya sih why not gitu. Kadang-kadang perjodohan itu juga diinginkan sama orang yang dijodohin, nggak selalu tidak diinginkan. Selama saling mengerti itu nggak apa-apa. Sebagai laki-laki, mungkin memposisikan diri saya seperti Gus Biru.
Saya mencintai kedua-duanya. Saya jujur bimbang. Saya akan memilih jodoh sesuai dengan hati ya. Dengan pikiranku yang sekarang, enggak sih. Gus Biru hanya mau didengar dan diakui bahwa dia adalah laki-laki sejati, laki-laki dewasa yang punya hak untuk memilih. Belum tentu apa yang kita suka itu yang terbaik menurut Allah. Yang penting restu orang tua itu adalah yang akan memudahkan jalan hidup kita, karena restu ibu terutama dan doa ibu juga itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dan cerita ini menunjukkan bagaimana we have to face our destiny dengan macam-macam rintangannya. Sebuah pesan menarik ya dari sebuah permasalahan yang coba diramu dengan cantik di film ini. Nadia Arina begitu luar biasa, Omar Daniel sebagai Gus Biru, kemudian Ratna Rengganis, Kang Dharma, Ning Hilma, Mas Halim Sudio, dan segenap tim yang telah terlibat, khususnya Mas Arce Kadiri, yang mendedikasikan dirinya dengan luar biasa. Matur suwun sangat. Di film Suhita saya kepengen penonton itu belajar dari semua tokohnya. Saya memang kepengen semua penonton itu nanti memilih kepada siapa dia mau belajar dari film ini. Ini akan membuat pengalaman nonton yang istimewa dan pantas ditonton hanya di bioskop. Tonton cerita ini. Mereka menawarkan karena kamu yang mancing. Saksikan film Hati Suhita. Film Hati Suhita. Film Hati Suhita. Film Hati Suhita. Hati Suhita. Hati Suhita. Hati Suhita. Hati Suhita. Tanggal 25 Mei di bioskop. Kesayangan Anda.